besar kecil itu sebetulnya semuanya itu tergantung niatnya. Besar tapi ternyata kalau tidak memberikan manfaat kan juga percuma kan. Kecil tapi ternyata bisa memberikan tadi pendampingan, terus memberikan hal-hal yang lebih positif. Saya rasa itu malah lebih baik. Tapi saya lihat Mas Ari Kontaineran ID cukup bagus sekali. Kenapa juga? Kenapa saya selaku atas perdagangan. Jadi ini mungkin perkenalan bagi yang belum kenal saya juga nih. Saya Haris Agung Haristiawan, Atase Perdagangan RI di Canberra. Jadi apa itu Atase? Atase Perdagangan. Atase Perdagangan itu adalah perwakilan Kementerian Perdagangan yang ditempatkan di Australia. Tugas kami apa? Tugas kami itu adalah ya untuk memfasilitasi teman-teman semua untuk bisa melakukan ekspor. Salah satunya kenapa saya juga bekerja erat dengan Kontaineran ID, dengan teman-teman lain yang pelaku atau platform komunitas ekspor, karena kami ingin bersama-sama membawa pelaku usaha Indonesia lebih banyak bisa ekspor ke seluruh dunia. Dan khususnya karena saya ada di Australia itu juga menjadi tujuan utama kita begitu. Nah, kemarin Mas Arik minta saya untuk paparkan mengenai Australia begitu ya. Jadi di sini jam 2 siang. Jadi selisih 4 jam dari Jakarta, dari Indonesia WIB ya khususnya ya, lebih duluan kita. Jadi kalau tahun baru duluan itu di Australia yang biasanya dirayakan ya. Terus kemudian saya bertugasnya di KBRI di Canberra, tapi saya juga pernah menjabat selaku kepala ITPC Sydney. ITPC Sydney itu apa? Itu juga adalah bagian dari Kementerian Perdagangan. Jadi wilayah saya itu kalau mau tanya, ya tidak Canberra sebetulnya. Canberra itu ibu kota, tapi wilayahnya wilayah Australia. Bahkan ITPC pun bisa dibilang juga termasuk wilayah kami. Kami selalu bekerja sama dengan mereka. Nah, itu tadi sekilas mengenai saya. Oh ya, saya juga ada platform juga namanya Export Expert Indonesia, yang tiap hari Sabtu kami ada podcast. Mas Arik pernah menjadi salah satu narasumber yang saya undang di situ. Jadi itu tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi. Jadi silahkan lihat di YouTube-nya Export Expert Indonesia. Jadi bagi yang belum subscribe bisa subscribe di situ. Kemudian kita juga ada IG-nya, bisa di-follow juga IG Export Export Indonesia, dan tentunya IG-nya ada Canberra. Nah, itu bisa dilihat juga. Jadi informasi-informasi mengenai Australia ada di situ. Ini saya coba share screen ya, Mas Arik ya, sebentar. Sudah terlihat belum? Kelihatan nggak, Mas Arik? Sebentar. Terlihat? Belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak, ya. Oke. Ya. Nanti kita bisa banyak diskusi, tapi ini sebagai gambaran saja apa yang perlu diketahui kita bersama mengenai Australia. Oke, jadi secara umum tentunya kita harus paham bahwa Indonesia itu dalam posisi yang baik. Jadi walaupun sekarang pandemi sudah berakhir ya, tapi selama beberapa tahun belakangan ini kita mengalami pandemi, tapi selama pandemi itu pun ekspor kita baik, perdagangan kita luar biasa, ekspornya jauh lebih tinggi dibandingkan impornya. Jadi itu yang patut kita bangga. Kita surplus selama berapa bulan belakangan ini, selama 2 tahun terakhir ini kita mengalami surplus perdagangan. Kemudian kalau bicara ekspor, bicara produk tentunya. Nah, rekan-rekan sekalian itu pasti punya produk karena itu yang dijual. Saya kenapa selalu bekerja sama erat dengan komunitas atau platform ekspor itu karena kami ingin memberikan informasi yang basic mendasar mengenai istilah-istilah ekspor lah, paling nggak seperti itu. Karena kalau kita bergerak di bidang ekspor ini atau perdagangan internasional, saingan kita tidak hanya yang ada di dalam negeri saja, tetapi juga dari negara-negara lain seluruh dunia. Nah, produknya apa? Produk itu pasti banyak sekali, dan di produk itu bahasanya kan kita pahamnya di sini yang terlihat bahasa Indonesia. Tapi kalau kita bicara perdagangan internasional, contoh
besi dan baja lah yang ada di nomor 1 nih, besi dan baja. Di bahasa Indonesia kita paham, tapi orang Inggris nggak tahu besi dan baja itu apa. Taunya ya steel and iron. Nah, yang taunya apa itu ada namanya HS code. Jadi HS code itu 72 kalau besi dan baja. Semuanya itu seluruh dunia pasti kalau ngomong 72 itu pasti besi dan baja. Jadi angka di situ. Jadi perlu dipahamin HS code-nya. Tidak hanya produknya saja, Bapak Ibu sekalian, tapi HS code-nya. Karena kita bicara dengan orang lain, dengan di negara lain yang supaya mereka paham dengan produk kita. Jadi tidak ada salah persepsi. Dan di situ pun juga peraturan-peraturan mengacu di HS code. Nah, itu sebagai gambaran kenapa saya selalu mendorong supaya paham HS code dulu, karena itu akan mempermudah ke depannya seperti apa. Nah, kita bisa lihat di slide ini ada 4 kuadran ya. Jadi ada 4 kolom di sini, ada nama-nama produknya dan ada posisi Indonesianya. Jadi ini posisi produk Indonesia sebetulnya di kuadran 1 atau ini winners in growing global market. Artinya apa? Artinya tren ekspor Indonesia itu meningkat dan impor dunianya itu meningkat, atau pasar di dunia itu permintaannya besar. Nah, kontribusi ekspor kita sekitar berapa itu? 37% lah gitu. Apa saja di situ? Tadi sudah saya sampaikan 72 besi baja, produk kertas, ada produk plastik 39, ada 16 olahan dari daging dan ikan olahan, HS16, HS21 berbagai olahan yang dapat dimakan. Kemudian nikel 75 itu permintaannya juga meningkat sekarang di dunia. Terus itu beberapa di antaranya. Yang kedua, kuadran 2 itu winners in declining global market. Artinya apa? Kita meningkat, di dunia itu kita meningkat ekspornya, tapi tren dunia, pasarnya sudah mulai menurun. Ini dunia secara global ya. Apa? HS-nya HS87 dan HS47 itu produk pulp ya di situ. Kemudian di kuadran ketiga itu losers in growing global market. Ini kontribusi yang 2 kuadran di atas ini besar sekali, itu lebih dari 60%, hampir 70% kalau nggak salah. Jadi produk-produk utama kita di situ. Yang ketiga itu apa? Itu artinya tren ekspor kita menurun, tapi ternyata permintaan dunia masih besar. Nah, ini perlu kita perhatikan lebih lanjut. Apa saja di situ? Antara lain itu CPO, karet, alas kaki, produk kayu, kopi, teh rempah itu ternyata kita mulai menurun, tapi permintaan dunia semakin besar. Nah, yang terakhir, kuadran terakhir itu losers in declining global market. Nah, ini sudah ekspor kita turun, pasarnya juga sudah menurun di dunia. Beberapa di antaranya sudah terlihat di situ. Ada produk benang, produk timah, dan kapas. Setelah kita tahu produk kita itu tadi masuk di mana ya, secara umum nih, ini kita kembali lagi global secara umum. Itu nanti bisa berbeda-beda setiap negara. Jadi karakter negara-negara itu perlu kita pahamin lebih lanjut nanti ke depannya. Tapi kita paham dulu background-nya secara umumnya. Nah, tadi kalau di satu, yang positif dan positif ya tentunya kita strateginya ya kembangkan pasar baru dan mungkin kembangkan produk juga. Jadi kita tidak puas walaupun kita sudah baik ya di situ ya. Terus kuadran 2, ketika positif ekspornya tapi pasar mulai menurun, ya kita coba sesuaikan produk kita dengan permintaan pasar dan juga mencari pasar atau negara yang masih positif. Jadi bisa saya sampaikan tadi secara global mungkin menurun, tapi ada beberapa negara yang trennya masih meningkat. Nah, itu kita bisa fokus ke negara tersebut. Kemudian yang di kuadran 3, ketika ekspor menurun tapi permintaan dunia masih besar, nah ini merevisi kebijakan. Ini mungkin tugas-tugas pemerintah. Salah satu contoh revisi kebijakan tadi dilihat di kuadran sebelumnya ada HS09. Itu salah satunya kopi, teh, kopi. Dulu itu ekspor kopi butuh yang namanya ETK, eksportir terdaftar kopi. Tapi sekarang ETK itu sudah dihapus. Jadi tanpa persyaratan itu lagi untuk ekspor. Jadi itu salah satu contoh merevisi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan berikutnya promosi tentu harus dilakukan secara gencar karena mungkin negara-negara lain itu belum tahu ternyata kita punya produk yang bagus. Kemudian diversifikasi pasar tetap kita lakukan, adaptasi produk, pengembangan produk kita lakukan juga, dan mengimplementasikan
atau memanfaatkan perjanjian perdagangan. Contoh dengan Australia itu ada perjanjian ANZFTA, ada IASEPA. Nah, dengan menggunakan perjanjian itu nanti kita masuk ke Australia bisa mengurangi pajak masuknya, pajak impor dari Australia atau bahkan bisa 0%. Dan kemudian kalau yang di kuadran 4 di mana kita negatif ekspornya, trennya juga sudah negatif ya mungkin kita harus perhatikan nih produk-produknya kita alihkan di kuadran 1, 2 atau 3 gitu. Nah, ini ada slide yang secara umum saya sampaikan secara umum. Beberapa konten-konten di Mas Arik di Kontaineran ID pun juga sudah menjelaskan mengenai syarat-syarat ekspor ya secara lebih detail ya. Tapi secara umum mungkin saya bisa simpulkan di sini. Jadi kalau ekspor itu ya berdasarkan subjeknya, legalitasnya atau perusahaannya itu seperti apa. Sekarang dipermudah ada yang namanya PT perorangan, bahkan dengan itu pun kita bisa ekspor. Biayanya hanya 50.000, saya sudah coba langsung benar 50.000. Kemudian berdasarkan objeknya, komoditasnya, produknya ini apa sertifikasinya yang ada. Ya, tadi kalau umpamanya ada sertifikasi produk itu SVLK, terus dan yang lain-lain, nah itu di situ. Kemudian ya berdasarkan negara tujuan. Nah, ini negara itu persyaratannya apa untuk masuk? Ada beberapa contoh tadi Mas Arik itu ekspornya ke Saudi Arabia. Di sana ada SFDA. Nah, kita harus tahu di situ. Memang persyaratan di situ yang mengurus memang importir ya. Dalam artian memang untuk izin edar di sana. Tapi tentunya mereka kan minta ke kita untuk menyesuaikan persyarat ingredients-nya supaya ketika didaftarkan di negara tujuan ekspor, contoh di Saudi Arabia, ya tadi ingredients-nya tidak menyalahi aturan. Jadi itu tujuannya komunikasi juga dengan buyer. Nah, ini khusus Australia. Saya sampaikan tadi, tiap-tiap negara itu punya karakter yang berbeda-beda. Saudi berbeda. Tadi ngomongin bahasa saja. Kita bahasa Indonesia, Saudi bahasa Inggris, Australia yang menggunakan bahasa Saudi bahasa Arab, Australia menggunakan bahasa Inggris. Nah, kita jadi harus paham siapa mereka itu. Tadi contoh, saya bilang di sini jam 2 siang, selisih 4 jam. Kita paham di situ. Kita paham negaranya seperti apa. Jadi kita harus paham Australia, consumer di Australia itu seperti apa. Karena in the end of the day, produk kita itu yang memanfaatkan itu adalah konsumen secara langsung. Bukan si buyernya, bukan si distributor. Kalau buyernya beli, kalau selaku konsumen dia mungkin hanya beli satu. Tapi kan kita ekspornya kontaineran kan kayak gitu. Nah, itu kita juga harus paham. Ini nanti orang Australia umpamanya produk makanan seneng nggak kayak gini gitu. Rasanya bagaimana? Nah, itu bisa jelaskan lebih lanjut. Nah, yang menarik di Australia, kalau umpamanya sampaikan orang Australia mau kirim ke Australia yang bule yang orang asli Australia, beberapa ngomong kayak seperti itu ke kami, ke saya. Yang orang Australia itu apa? Siapa sebetulnya? Sebetulnya orang Australia asli itu ya orang aborigin gitu loh. Jadi yang ada di sini yang dilihat orang-orang bule itu sebenarnya bukan orang asli Australia, itu adalah orang pendatang. Jadi Australia itu di sini ada namanya Australia Day. Tanggal 26 Januari diperingati minggu yang lalu lah ya. Nah, itu memang jadi kontroversi karena bagi orang-orang bule yang datang ke sini atau orang pendatang yang datang ke benua Australia, negara Australia itu adalah hari mereka tiba. Itu diperingati ketika hari pertama mereka datang ke Australia. Tetapi bagi orang aborigin yang orang Australia itu adalah hari mereka dijajah sebetulnya ya. Jadi itu masih kontroversi. Tapi kita nggak melihat di situ. Kita lihat bahwa Australia itu adalah negara dengan penduduk pendatang. Jadi sangat-sangat diverse, sangat-sangat beragam. Bisa lihat di foto itu tadi. Jadi ada keturunan yang memang bule dari Eropa, dari Amerika, Afrika, Asia banyak, Indonesia pun ada. Dan itu tentunya pendekatannya walaupun di negara yang sama, pendekatannya akan berbeda-beda. Begitu. Kita bicara konsumen ya. Jadi 1 dari 4 orang yang ada di Australia itu dari luar negeri ya. Gitu. Nah, ini peta Australinya sudah bisa dilihat. Ini data saya ambil dari data BPS-nya Australia, terlihat persentasenya orang yang memang lahir di luar Australia.
begitu. Terus kemudian produk apa di sana? Mereka membelinya produk-produk seperti apa? Nah, kita bisa lihat di data ini, fashion itu juga cukup tinggi di sini. Kemudian health and beauty, homewares, hobbies, barang-barang hobbies itu juga baik. Karena di sini itu hobi menjadi suatu hal yang memang membuat orang ya relax ya. Itu sangat-sangat digemari. Books, orang sini juga sering-sering membaca. Kemudian specialty food juga digemari di sini. Jadi itu tadi terkait produknya. Kemudian apa yang membuat konsumen itu membeli? Saya selalu sampaikan, beberapa kali saya diundang juga kegiatan-kegiatan seperti ini. Sebetulnya buyer di mana-mana itu sama. Mereka carinya apa? Kualitas terbaik atau harga yang termurah atau yang paling kompetitif. Itu di semuanya, di semua buyer, di semua negara sama. Saudi pun demikian, Australia pun demikian. Kita lihat nih, berdasarkan apa? Quality, nomor satu, quality, price juga. Mereka melihat di situ. Dan ada convenience, itu kenyamanan. Itu bisa terkait apa namanya, garansi yang diberikan, kemudian promosi yang lain-lain itu di situ. Tapi utamanya dua itu tadi, bahwa kualitas dan harga itu menjadi preferensi yang utama. Jadi produk kita tuh harus melihat itu. Karena kalau kita bicara ekspor, saingan kita tidak hanya di Indonesia saja. Jadi kita tidak bisa membandingkan hanya, wah dari ini tadi Jawa Timur banyaknya ya. Yang dari Jawa Barat produknya kita lebih kompetitif, lebih bagus dari yang Jawa Barat. Kita lupa, padahal ada juga produk yang dari Vietnam mungkin, Thailand mungkin. Nah, orang-orang di luar itu pasti perbandingannya bukan negara lagi, yaitu tadi kualitas dan harga. Itu yang perlu kita perhatikan. Terus bagaimana mereka membelinya, di mana mereka membelinya. Sekarang memang online sudah menjadi hal yang biasa ya di seluruh dunia termasuk di Australia. Tapi secara offline itu juga masih tetap berjalan. Jadi umpamanya nih ke mall itu tetap ada, toko-toko fisik itu tetap ada, dan ketika ada beberapa produk yang memang bisanya dibeli secara offline, ya itu tetap growing situ. Tapi mix di duanya sekarang memang sedang berkembang. Nah, khusus Australia tadi sudah kami sampaikan bahwa mix sekali penduduknya dari berbagai etnis seluruh dunia, tetapi komposisinya itu sekarang sudah banyak yang anak-anak muda, ya generasinya Mas Arik itu banyak lah di Australia. Mereka di sini cari seperti apa produknya yang lebih ramah lingkungan. Kalau makanan ya yang vegetarian, jadi kadar gulanya yang rendah. Jadi faktor-faktor kesehatan itu menjadi pertimbangan yang salah satu yang utama untuk pemilihan produk begitu. Nah, tentunya kita juga ini sudah paham tadi termasuk syarat-syarat yang umum tadi terkait pasar bagaimana. Jadi kita harus paham standar Australia itu seperti apa, labelingnya seperti apa. Terus kemudian kalau kita bicara produk itu desainnya apa, warna yang kira-kira preferensinya apa, ukuran gramasinya yang pas itu apa. Nah, itu perlu kita pahamin apabila kita ingin memasukin pasar di Australia. Ini ada beberapa hal yang coba kami share. Tadi sebelum ini kan tadi saya sampaikan kami ada webinar juga, podcast juga dengan rekan kami, Pak Bib dari Indonesia Direct. Dia share data-data buyer. Jadi buyer itu dapat di mana? Karena banyak yang tanya ke saya, mau minta bayar ini, bayar itu. Nah, ini sebetulnya buyer itu bisa dicari sendiri. Bisa dicari secara mudah ya. Itu ada yang pertama platform yang secara internasional dan valid, itu namanya trade map. Dasarnya apa? Kembali lagi di HS Code. Jadi nanti kita bisa ketikkan HS Code kita, nanti bisa ketemu buyer dari negara mana, termasuk di Australia pun ada. Dan ini gratis. Ya, ini data dua platform ini gratis. Yang ini khusus yang trade map itu gratis apabila diakses dari Indonesia. Ini menarik. Kalau saya belum punya akun ya, orang Australia ya, baru buka akun di sini, daftar di sini, berbayar. Akun ini berbayar dan berbayarnya cukup mahal, hampir $1.000 subscription fee-nya. Jadi yang di Indonesia ini ya ada platform seperti ini, tolong dimanfaatkan secara optimal, maksimal. Kemudian ada yang namanya inaexport.id. Nah, ini
punyanya Kementerian Perdagangan. Dulu saya yang menangani, salah satu yang menangani ini di mana seluruh perwakilan perdagangan itu diminta mempromosikan perusahaan-perusahaannya. Jadi kami dorong rekan-rekan sekalian daftar di inaexport.id. Karena nanti buyer ada inquiries itu dimasukkan ke platform ini dan secara otomatis akan masuk ke akun rekan-rekan sekalian. Jadi sudah akan ada notifikasinya, ada permintaan produk ini. Nah, kita bisa nawarkan langsung ke buyernya. Nah, tadi kalau ini secara umum mungkin kita banyak juga yang nanya ke saya, ini harga produk ini di Australia berapa? Itu sebetulnya kita bisa melihat benchmarknya, gambarannya, kisarannya itu secara online. Salah satunya itu Alibaba. Kita bisa lihat secara umum harga jual kopi umpamanya itu bisa terlihat di sini. Kenapa saya sampaikan platform-platform ini? Karena kami sampaikan tadi bahwa saingan kita apabila kita berdagang secara internasional, ekspor itu tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari negara-negara lain atau seluruh dunia. Bukan dalam artian kita ya harganya murah-murahan. Tidak seperti itu. Tapi tadi dengan contoh lihat alibaba.com, kita lihat preferensinya. Oh, harganya mereka segini, contoh kopi umpamanya $10 dengan 100 gram. Nah, punya kita berapa? Oh, ternyata punya kita $10 tapi 50 gram. Nah, ini kalau dibandingkan kayak gitu ternyata lebih murah yang mereka dong. Terus kita turunin. Saya nggak mendorong kita menurunkan harga juga, tapi kita lihat dulu mereka. Kenapa mereka seperti itu? Atau kita bisa lihat keunggulan kita apa. Nah, itu kita bisa melakukan riset juga dengan secara online melalui marketplace ini atau platform ini. Nah, platform yang kedua ini yang saya juga lihat itu adalah Shopee. Kenapa Shopee ini kalau mau belajar ekspor yang awal dan yang paling mudah, banyak di antara kita kan pasti pernah beli di Shopee lah, tapi mungkin belum punya akun Shopee ya. Silakan aja mungkin daftar di akun Shopee karena itu secara ini B2C memang bukan B2B, tapi paling enggak experience ekspornya tahu, bisa dapat buyer dari Malaysia, Brasil ada dia, Meksiko ada yang di luar negeri ya, Filipina gitu loh. Jadi ini bisa menjadi salah satu cara untuk kita membiasakan di perdagangan internasional, khususnya ekspor ya. Jadi ini dua platform yang mungkin bisa mulai dipelajari juga atau dipahami. Tadi kami sampaikan saya selaku atas perdagangan di Canberra, Australia. Saya pernah juga menjabat selaku kepala ITPC di Sydney. Ya, jadi di Australia juga. Tapi tidak hanya di Australia, ternyata pemerintah Indonesia punya perwakilan lebih di 130 negara, bukan negara ya ini ya, perwakilan perdagangan. Jadi satu negara itu ada juga beberapa perwakilan. Jadi ada 132 perwakilan Republik Indonesia. Itu di dalamnya itu ada 64 64 perwakilan kehormatan. Jadi itu 132 plus 64. Nah, di luar tersebut masih ada atas perdagangan 23 dan atas ITPC 19. Itu tersebar di situ. Datanya di mana bisa search kalau atas perdagangan ITPC itu di websitenya Kemendak itu ada kontaknya siapa, namanya siapa itu bisa dihubungi. Nah, tugas-tugas kami itu untuk ya memfasilitasi, mendorong, mempromosikan produk-produk rekan-rekan sekalian. Oke. Nah, nanti aja. Nah, kemarin juga sempat Mas Arik minta sampaikan ke saya mengenai pembiayaan. Jadi banyak di antara kita sudah dapat buyer nih, terus belum bisa memenuhi lah karena ya mungkin ada kendala. Salah satunya pembiayaan itu tadi karena butuh modal di depan. Jadi ini ada beberapa hal yang standar sebenarnya seperti ini. Ada ya sebelum pengiriman atau sesudah ya begitu. Jadi itu secara umum rekan-rekan sekalian bisa membaca di slide tersebut. Dan itu banyak juga dari bank-bank baik itu pemerintah ataupun swasta yang bisa memberikan pembiayaan terhadap kita khususnya apabila kita memang sudah mempunyai order. Tapi banyak di antaranya memang membutuhkan jaminan atau kolateral.
gitu. Nah, ini dua institusi di antaranya LPII itu punya pemerintah juga, ACI itu untuk asuransinya. Nah, kalaupun memang tadi itu secara perbankan. Nah, kemarin ada beberapa platform juga yang memang bisa tanpa perbankan, jadi tanpa jaminan itu bisa, asal ya tentu saja semuanya kerjasama, kuncinya di kerjasama di situ tadi, karena tidak ada jaminan, tentu si pemberi dana itu juga pengen tahu apakah proyek ini benar atau tidak, kemudian profitnya bagaimana. Nah, soal keuntungan ya tentunya dibahas pembagiannya seperti apa. Jadi ini saya sudah coba buatkan linknya, jadi dari beberapa rekan yang memang ada kendala atau ingin berminat bekerja sama lebih lanjut, nanti bisa scan saja di link ini, nanti bisa daftar namanya siapa, ini produknya apa, dan minatnya seperti apa, nanti akan coba kami tindak lanjuti lebih lanjut lah. Nanti ada tim kami yang akan bisa follow up. Tapi secara umum tentunya kalau kita bicara tadi ekspor sudah jelas, dan juga kalau ini tadi terkait pembiayaan, mereka juga pengen yakin juga kita itu siapa, tentunya ya badan usaha, produknya juga sudah ada, punya buyer ya, pembayarannya jelas, terkait keyakinannya juga, dan sudah ada inquiries. Prosesnya seperti apa? Nanti sudah ada pendaftaran, nanti dari tim akan verifikasi, nanti pasti ada draft, ada kerjasamanya. Jadi kerjasamanya itu tadi pasti hitam di atas putih, walaupun memang tidak serigid atau sedetil yang di bank, tapi itu ada kesepakatan antara kedua belah pihak, dan tentunya nanti kesepakatan itu di tanda tangani. Nah, itu sekilas yang bisa saya sampaikan. Pada prinsipnya kalau kita bicara ekspor, saya selalu sampaikan bahwa saingan kita tidak hanya rekan-rekan yang dari Indonesia saja, tetapi dari seluruh dunia. Jadi tentu kita harus profesional. Ini satu yang kayaknya Mas Arik selalu sampaikan. Kita harus profesional. Kalau sudah profesional tuh semuanya kita lakukan dengan ya keyakinan yang penuh, yakin bahwa kita bisa begitu. Dan setelah itu ya kita tentukan strateginya. Tadi saya sudah sampaikan beberapa strategi terkait produk kita. Nah, itu tentu harus kita lakukan perencanaan yang matang. Dan kemudian produk kita tuh kita tidak puas, hanya puas dengan produk kita. Saya yakin, contoh Mas Arik, Kontaineran ID, punya produk ini. Dia juga pasti mengembangkan, ini kayaknya produknya kurang bisa lebih baik lagi nih, atau kalau ngomongin rasa bisa ada varian-varian lain. Nah, itu harus terus dikembangkan, karena kalau kita tidak melakukan itu, tentu orang lain melakukan hal yang serupa. Jadi ya bisa saja contoh beberapa tahun yang lalu itu ada ngomongin handphone, dulu terkenal sekali ada yang namanya BlackBerry. Itu kalau orang belum punya BlackBerry belum dianggap sukses lah. Nah, tapi sekarang BlackBerry sudah hilang dengan adanya iPhone, dengan adanya Android, karena mereka tidak mau berkembang begitu. Jadi itu sebagai contoh, kita harus memang ada inovasi-inovasi produk kita. Terus kemudian networking atau silaturahmi. Nah, ini yang salah satu menjadi hal yang utama. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini yang ketemu dengan komunitas-komunitas ekspor itu adalah satu hal yang baik, dan bisa juga itu mengembangkan jejaring kita, mengembangkan ya ekspor kita nantinya ke depannya. Dan yakin, jangan pernah menyerah, karena hasil itu tidak akan pernah mengkhianati proses. Yakin apa yang sudah kita lakukan tadi, kalau umpamanya bicara ekspor ya pasti kita akan bisa ekspor. Oke. Nah, mungkin itu dari saya, Mas Arik. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Iya. Terima kasih banyak Pak Haris, materinya luar biasa. Jadi saya pribadi nih ya, saya pribadi mewakili teman-teman di Kontaineran ID mengucapkan terima kasih ke Pak Haris. Materinya sangat luar biasa. Kita jadi terbuka pasar Australia seperti apa, dan tadi sudah disampaikan bahwa bedanya 4 jam, jadi mungkin nanti kita ada penyesuaian jam kerja ya kalau nanti dapat buyer Australia supaya lebih responsif lagi. Oke, sekarang kita boleh kita tanya jawab sebentar, Pak? Boleh, silahkan. Oke, baik.
Bapak Ibu, teman-teman semuanya, silahkan bagi yang ingin bertanya, kita buka sesi pertama untuk pertanyaan, 3 pertanyaan terlebih dahulu, jadi bisa raise hand. Nanti kalau misalkan masih ada waktu dari Pak Addak, kita bisa tambah sesi pertanyaan berikutnya. Jadi ini sudah ada yang raise hand, silahkan Bu Nindita Nareswari, silahkan. Halo, selamat siang, Mas Haris, Mas Ari, dan teman-teman. Apa kabar? Ya, ini saya mau tanya. Saya kan ada mau mengirimkan email ke beberapa buyer di Australia, data buyer dari Mas Ari yang pernah Mas Ari kasih itu. Nah, itu belum dapat balasan. Jadi saya mau tanya strateginya gimana ya untuk mengirimkan email? Apakah kita langsung mengirimkan company profile atau katalog produk? Nah, ini sebelumnya Mas Haris saya mau cerita ya. Saya 3 tahun saya tinggal di Adelaide, Australia. Waktu itu ikut suami saya sekolah di Universitas Flinders. Dan saya itu punya teman yang punya minimarket di Adelaide. Namanya Bakulan. Itu dia orang Indonesia dan menjual produk-produk buatan Indonesia. Dan sampai hari ini pun saya masih kontak dengan Mbak Sari. Mbak, pengen banget ini produk saya ada di Bakulan. Nah, tapi Mbak Sari ini juga nggak tahu gimana caranya supaya distributor di Adelaide itu bisa nerima produk saya. Dan waktu di Bakulan dulu itu waktu saya di Adelaide, saya titip produk pempek frozen, pempek ikan tenggiri di Bakulan. Nah, yang mau saya kirim ke Australia itu ya selain pempek juga ada cemilan dari olahan hasil perikanan seperti amplang tenggiri, amplang cumi-cumi, amplang udang, dan stik ya seperti stik bawang begitu, tapi bahannya dari ikan. Jadi stik tenggiri, stik ikan haruan, stik cumi-cumi. Nah, seperti itu yang mau saya ekspor. Cuman kemarin waktu saya kirim email ke beberapa buyer yang di Australia, nggak ada balasan. Dan saya bingung ini strateginya gimana ya Pak Haris untuk bisa mengirim email ke buyer di Australia. Itu aja dulu pertanyaan saya. Oke, saya langsung jawab aja ya, Mas Arik ya. Ya, Silakan ya. Pak Haris. Jadi, kalau sebetulnya kalau sudah Bu Nindita ya, kalau sudah pernah tinggal di luar negeri lah, tadi di Australia sebagai contohnya, tentu sudah paham karakternya. Paling nggak sedikit banyak sudah tahu lah, bahasanya sudah tahu, kebiasaan mereka sudah tahu. Tadi sudah saya sampaikan di Iya, presentasi. betul. Nah, terus kalau ingin, ya sebetulnya sama nih. Bu Nindita mungkin juga melakukan hal yang sama dengan di Indonesia. Mereka juga tentu kita pengen mendekati mereka seperti apa. Karakternya sebenarnya sama kok. Seluruh buyer di seluruh dunia itu sama. Di Indonesia pun sama. Kita bicara karakter ya, bukan bicara bahasa ya. Jadi ngomongin kualitas yang terbaik, harga yang termurah itu prinsip mereka itu sama. Jadi tinggal kita pendekatan ke mereka apa. Tadi kalau contoh email. Nah, mungkin perlu dilihat lagi. Email tadi emailnya jam berapa? Tadi sebagai contoh, ini ada perbedaan waktu 4 jam. Mungkin tadi kalau emailnya di kita mungkin terlalu sore sampai di sini mungkin mereka sudah malam terus sudah ada email-email lagi lain yang masuk. Nah, itu satu mungkin ya. Terus bahasa juga banyak juga bahasa di email itu. Ini email yang ke saya saja contoh. Mungkin ada beberapa yang miss. Saya pun banyak terima email penawaran produk dari teman-teman sekalian di Indonesia. Beberapa mungkin saya mohon maaf kalau memang ada beberapa yang email ke saya dan tidak terbalas ya, itu mungkin miss. Dan ada juga yang masuk ke spam. Ada juga yang masuk spam. Kenapa? Ada yang kirim email tuh blast email. Jadi langsung mungkin saya nggak tahu dapat data email dari mana, ada 10 atau bahkan 100 di CC semua, cuman dear Mr. and Mrs. send to all. Nah, itu nggak respect mungkin bayarnya ya. Bisa juga dapat kalau memang dia bayar yang baru terus gitu, oh ini tertarik pengen nyoba. Tapi secara umum mereka nggak kayak gitu. Dan juga mungkin bahasa di dalamnya. Nah, saran saya dilihat dulu emailnya. Bisa juga tadi emailnya juga salah. Jangan-jangan ini emailnya yang nggak pas. Bisa coba dilihat
cek dulu di websitenya mereka tuh apa. Mungkin dari emailnya itu kan terlihat @apa.com.eu pasti ya, kalau email yang official ya dilihat. Kalaupun nggak ada, di search dulu di googling perusahaannya apa, ketemu di websitenya. Website itu yang paling utama sebetulnya ya, paling valid. Dilihat di situ kontaknya siapa. Nah, kita coba kontak lagi ke situ. Nah, terus kalaupun bisa kita riset lebih dalam lagi, ada platform sosial media LinkedIn. Itu kalau memang orang memakai, saya juga pakai ke situ juga, nanti saya tulis selaku atas perdagangan, di search namanya, atau tadi kalau perusahaan, search perusahaannya siapa yang menjadi orang key person situ, apakah itu CEO-nya atau mungkin bagian purchasing-nya. Nah, itu kita bisa coba jalin komunikasi ke mereka. Prinsipnya orang itu sama di seluruh dunia. Kalau ngomongin buyer tadi itu sama, orang pun juga sama, mereka juga pengen dihargai. Jadi pendekatan personal itu lebih penting dibandingkan profesional. Jadi kalau kita bisa tahu siapa namanya, terus siapa apa kebiasaannya, ketika kita email akan lebih pas. Setelah kita umpamanya tadi lihat namanya siapa, kita lihat browsingnya ada ketemu Instagramnya, ya udah kita coba dekatin dia lewat sosial medianya. Oh, dia ternyata sukanya ini ya, kita coba ngomong mendekati situ. Jadi triksnya seperti itu, Bu Nindita. Jadi bukannya Iya, enggak nanti mudah saya juga, coba tapi lagi. gitu. Oke. Iya. Ya, terima kasih Pak. Nanti saya coba lagi untuk kirim email. Memang harus rajin Siap, dan nggak siap. boleh nyerah ya. Ya. Oke, Tapi juga terima jangan kasih. juga umpamanya sekarang kirim, besok dikirim lagi, nanyakannya juga, oh, kenapa kemarin nggak dibalas kayak gitu ya. Kasih jeda waktu Iya, Bu. saja lah gitu. Iya. Oke. Oke, cukup. Ya. Baik, terima kasih Bu Nindita dan Pak Haris. Apakah ada lagi rekan-rekan yang ingin bertanya? Silahkan bisa raise hand. Ini ada Pak Muhammad Syaifuddin, silahkan Pak Syaif. Ya, halo Pak Haris, Mas Ari. Selamat pagi, Pak, Mas. Mau nanya, kalau misalnya kita kirim email ke atasnya perdagangan gitu, sebenarnya dari Bapak Haris dan teman-teman juga punya koneksi kan ya ke company-company yang mungkin memang tertarik untuk membeli barang dari negara lain gitu. Karena emang sama sih isunya juga, kita udah ngirim. Saya udah ngirim ke berbagai atas perdagangan juga ya udah. Mereka emang balas beberapa, cuman memang saya kurang tahu ini apakah langkah yang tepat atau bukan gitu loh, mengirim email kepada atas perdagangan gitu. Maka saya nggak tahu cara kerja dari rekan-rekan sekarang kayak gimana. Kayak gitu sih Pak Haris. Oke. Kan secara umum tadi saya sampaikan, kalaupun atas perdagangan tadi ada beberapa yang sudah saya share juga ya, bisa cari lebih detailnya nama-nama mereka. Kadang juga ada yang dapat data lama, karena kami di sini tuh hanya 3 tahun, jadi perlu dicek dan recheck. Bahkan saya ketika di sini masih dapat email yang tujuannya selaku kepala ITPC Sydney ya karena saya juga di Australia, saya juga tanggapin lah seperti itu. Tapi mungkin ada beberapa teman yang mereka sudah kembali lagi di Indonesia atau ditugaskan lagi di tempat yang lain, atau mungkin sudah tidak pakai email itu, jadi perlu verifikasi lagi untuk email. Nah, kalau tadi terkait data buyer, nanti mungkin kembali lagi di data buyer. Buyer itu kalau memang ada inquiries yang langsung, nanti pasti kita akan bisa share jawab. Contoh produknya apa, pas kebetulan sama, ya kayak kita secara langsung akan langsung menjawab, ini kebetulan ada yang minta ini, nanti silahkan komunikasi langsung ke sana. Tapi kalau tidak ada, ya mungkin kita akan terima company profile-nya, kita minta data-datanya. Dan tadi saya juga di presentasi, saya share platform namanya innaexport.id. Itu platform punyanya Kementerian Perdagangan di Genpen, saya pernah di situ juga. Perusahaan-perusahaan yang di situ itu diminta dipromosikan oleh perwakilan perdagangan yang ada di luar, diminta dipromosikan oleh ADAC ITPC. Jadi saya kalau nanya ke saya, kadang-kadang jawabnya sudah daftar di Inna Export belum? Karena di situ saya udah tahu data-data perusahaan Mas Sarifudin ya tadi ya. Nah, data perusahaannya apa, kapasitasnya berapa, dan
tidak hanya dari Australia saja yang mempromosikan, negara-negara lain pun demikian. Bahkan kalau ada inquiries akan langsung masuk ke perusahaan atau Mas Sarifudin. Dan juga di Jakarta kami ada yang namanya Permanent Trade Exhibition. Tiap hari Kamis itu mengundang buyer ataupun calon buyer yang ada di Indonesia atau di Jakarta lah tepatnya ya, karena mereka kan perlu datang juga ke kantor. Jadi itu untuk langsung semacam small business matching. Jadi kalau daftar ke situ tentunya harus daftar di INA Export, dilakukan verifikasi, nah nanti bisa ada kesempatan di situ. Jadi jawaban dari tadi ya, minimal coba daftar di inaexport.id, coba kirim email ke kami, nanti coba kami lihat lebih lanjut, Mas Sarifudin. Kalau memang yang Australia ya, gitu. Oke, siap. Thank you, Mas Haris. Oke, terima kasih Pak Syaif dan Pak Haris. Ini mungkin saya ada baca di chat, apakah materi tadi akan di-share? Mungkin apa bisa di-share Pak Haris? Boleh, nanti saya share ke Mas Arik ya. Oh ya, baik, terima kasih Pak Haris. Ini ada satu lagi dari Warisan Berkah Nusantara. Silahkan Bapak Ibu, silahkan. Ya, selamat siang Pak Haris, salam kenal Pak Haris Setiawan. Mas Ari, salam kenal. Ini saya punya produk turunan kelapa ya Pak. Kalau misalkan saya mau kirim memasarkan di Australia, itu persyaratan khusus sertifikasi yang diminta dari negara Australia itu seperti apa ya Pak? Mungkin itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih Mas Ari, terima kasih Mas Haris. Oke. Bentuknya seperti apa ya, Pak? Sudah ada kemasannya? Di Turunan sini kelapanya apa? produk utama saya sebetulnya limbah dari serabut kelapa, Pak. Di sini ada Coco Bristol, juga ada Coco Peat, ada Coco Fiber. Nah, itu nggak menutup kemungkinan saya juga akan mengembangkan di arang kelapa atau mungkin bisa ke briket nantinya. Oke. Jadi memang pasti sudah, kalau di sini tadi minta ada kemasan khusus ya yang disesuaikan ya. Itu khusus kokopit, kemarin juga ada yang tanya ke saya, dan ini saya sedang ada aturan khusus memang untuk yang kokopit yang baru masuk di Australia ya. Nanti coba akan saya share juga di Instagram kami. Jadi mungkin bagi yang belum sekalian nih, silahkan follow Instagram @adakcanberra. Situ ada informasi-informasi terkait ya peraturan-peraturan yang berlaku untuk di Australia. Terus kemudian nanti kalaupun memang ada buyer yang memang tertarik dan mereka mau di-share datanya, ya itu akan share lebih lanjut. Tapi siap Pak, nanti akan coba kami lihat, dan tolong bisa daftar di inaexport.id ya, supaya nanti tidak hanya ke Australia tapi bisa ke negara lain juga promosinya. Begitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Haris. Oh ya, perkenalan, saya lupa tadi, nama saya Abdul Waris Perdana. Oh, Abdul Waris ya Pak Abdul ya. Oke, ya. siap. Terima kasih Pak Haris, terima kasih Mas Ari. Ya, sama-sama. Oke, ini sudah 3 pertanyaan ya. Mungkin ini ada pertanyaan khusus Pak dari saya pribadi ini. Jadi saya titip satu pertanyaan. Kalau untuk masyarakat Australia atau pasar Australia, apakah pameran itu, promosi dengan pameran itu efektif? Itu pertama Pak. Kemudian yang kedua, boleh nggak kalau misalkan suatu saat ini Pak, kita berandai-andai, berimajinasi, suatu saat teman-teman dari Container ID ingin misi dagang Pak ke sana Pak. Jadi kita bawa produk kita, kemudian kita coba untuk tawarin ke beberapa entah supermarket atau link dari Pak Haris, kira-kira itu diperkenankan dan apakah di sana itu kita dituntun gitu Pak? Oh, ke sini gitu. Jadi 2 pertanyaan itu dari saya. Terima kasih Pak Haris. Oke, siap. Tadi ngomongin pameran efektif atau tidak, ya efektif. Bicara efektif, tapi pameran itu kan butuh biaya besar ya. Dan saya selalu sampaikan pameran itu adalah last resource, jadi yang terakhir lah.
Jadi kita lihat dulu di kedepannya. Jadi kalau tiba-tiba kita mau langsung pameran, selain biayanya juga besar, belum tentu kita langsung dapat buyer gitu loh. Jadi komunikasi-komunikasi ke buyer sebelumnya itu yang lebih utama. Jadi pameran itu sebetulnya hanya untuk semacam verifikasi saja. Jadi mereka yakin dengan kita, terus akhirnya ada waktu ketemu. Bahkan kalaupun memang bisa komunikasi dan kita nggak perlu jadi pameran tuh untuk menjaring yang lain-lain ya. Jadi kita sudah ada komunikasi sebelumnya. Bisa juga kita janjian sama si buyer ketika suatu pameran produk umpamanya kopi tadi situ. Tapi kita nggak showcasing, bisa juga akan lebih meyakinkan kalau mereka atau kalau kita ikut pameran. Tapi kembali lagi harus dipertimbangkan untung dan ruginya. Dan pameran sebetulnya nggak bisa hanya sekali saja. Jadi memang kalau bisa tuh rutin. Karena kan orang itu akan melihat juga buyer, oh ini dia kuat atau enggak nih untuk masuk ke kita. Pelayanannya ke buyer seperti apa begitu. Jadi untuk pameran itu yang perlu diperhatikan. Nah, tadi kalau terkait misi dagang ya. Nah, itu sebenarnya saya tertarik sekali. Kita siap mendukung dalam artian kalau terkait budgeting bahwa komunitas kesini ya tentu dari kami tidak ada ya begitu ya. Tapi kita bisa carikan event yang pas datang di sini. Umpamanya tadi contoh datang ke sini pas ada pameran kopi umpamanya, kita bicara kopi ya, di situ nanti kita bisa undang, kita bisa ajak roadshow keliling yang jelas di pameran tersebut, terus kita bisa bikinkan event yang di sini yang memang mengundang beberapa calon buyer, dan yang paling utama yang kalaupun datang ke suatu negara bisa mendapatkan gambaran secara nyata. Ini mungkin teman-teman seperti ini kebiasaan Zoom, Google Meet selama pandemi. Tapi ketika ketemu secara langsung itu ada hal yang berbeda. Memang cost-nya lebih, jadi memang harus dipertimbangkan. Tetapi dengan kita keluar ke suatu negara, kita bisa paham dan bisa ambil potensi-potensi yang mungkin nggak bisa kita dapatkan secara online. Jadi untuk itu siap Mas Arik, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut begitu. Baik, terima kasih Pak Haris, karena di sini mungkin saya sedikit sampaikan planning untuk komunitas ini Pak Haris. Jadi saya memang agak sedikit bimbang apakah nanti kita ikut pameran di sana atau hanya sekedar menawarkan produk. Itu masih kita pertimbangkan dan nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa komunitas ini targetnya memang tahun ini kita ingin setidaknya kita bisa jalan-jalan produktif ke luar negeri. Jadi kita ke luar negeri bukan hanya jalan-jalan aja, tapi kalau bisa kita membawa produk kita dan menawarkan kepada calon buyer. Atau kita bisa datang ke seperti Pak Haris yang tadi adalah pameran atau event tertentu. Dan untuk biaya, jadi karena komunitas ini sudah terbiasa dengan mandiri ya Pak, jadi saya yakin anggota komunitas ini sudah paham bahwa ya nanti kalau memang ada event seperti itu ya kalau memang duitnya ada ya udah ayo kita berangkat bareng-bareng, sama seperti pada saat event di Trade Expo. Semuanya bareng-bareng, urunan lah Pak, kalau bahasa Sundanya urunan. Oke. Siap. Jadi mungkin karena ini sudah jam 11 ya Pak di Indonesia dan mungkin Pak Addak ini ada kegiatan lain. Jadi mungkin kita tutup saja untuk meeting kali ini. Jadi saya perwakilan dari komunitas Kontenan ID berterima kasih banyak atas kehadiran Pak Haris pada siang hari ini dan materinya yang sangat luar biasa. Dan kami harap ya Pak, kami harap kita bisa bertemu di lain kesempatan baik secara online dan offline. Dan juga untuk satu lagi sebelum ditutup Mas Arik, tadi ya, silahkan, ada beberapa yang tanya materi, ada yang bertanya link tadi pendaftaran ya, silahkan nanti saya akan share ke Mas Arik ya, nanti silahkan komunikasi langsung ke Mas Arik. Dan kalau ingin berhubungan langsung dengan kami, tadi saya sudah sampaikan, follow saja IG dan TikToknya Addak Canberra, nanti DM saja saya langsung di situ, terus saya didorong daftar di INA Export, karena tidak hanya buat ke Australia saja, itu bisa membuka akses ke negara-negara lain di dunia. Jadi itu mungkin tambahan dari saya, mulai dari
sekarang yakin saja bahwa ya kita bisa begitu, dan ikuti apa silaturahmi apa jejaring seperti ini begitu. Baik, terima kasih Pak Haris dan terima kasih rekan-rekan semuanya. Kami tutup untuk meeting kali ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Haris dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, makasih Cindy. Assalamualaikum. Sukses ya semuanya. Salam Ya, ekspor.